Enak bah, kursinya itu empuk. Nah, emang kalau Innova kursinya gak empuk? Mana ada mobil kursinya kayak kayu? Nggak ada lah. Semua mobil kursinya empuk. Angkot saja kursinya empuk. Wah, gagal dia mendefinisikan. Apa? Kursinya halus. Nah soal halus itu kan nggak usah beli Alphard, nah. Beli bungkusnya saja supaya sama-sama halus. Masa hanya sekedar pingin kursi halus, hasil Alphardnya dibeli. Kan tinggal bungkusnya saja dibeli. Bingung. AC-nya dingin, Bang. Nah, kalau AC dingin ya, Alphard itu Innova juga ada AC-nya, dingin juga. Mau dicoba? Digedein kedinginan kamu nanti. Oh, gagal dia. Wah, Alphard itu enak, Bang. Itu ada sunroofnya, bisa lihat langit. Sambil jalan bisa lihat langit. Ya Allah, nak. Mau lihat langit saja kok enak. Kalau kamu ingin lihat langit, ya tinggal keluar dari mobil itu segini kan lihat langit. Itu mobil bak itu malah lihat langit terus. Naik mobil bak itu lihat langit terus, dia ke sana kemari itu lihat langit terus, ke sana kemari lihat langit. Wah, akhirnya dia gagal mendefinisikan enak tadi itu. Ya apa ini, kecewa dia. Terus kemudian saya nggak mau dia larut dalam kekecewaan. Sini, begini nak, kamu tahu kenapa kamu bilang bahwa naik Alphard itu lebih enak daripada naik Innova? Karena kamu baru naik pertama kali. Dia tetap aja kelihatannya nggak puas dengan jawaban saya. Begini aja, besok kamu tanya sama temenmu yang punya Alphard. Karena temennya itu enggak setiap hari bawa Alphard, itu kadang-kadang aja. Yang sering ya bawa Innova, yang sering diantar dengan Innova. Gitu. Alphard itu kadang-kadang saja. Tanya saja sama temenmu kalau kamu nggak percaya, apa rasanya naik Alphard itu. Ya memang ditanya, gimana? Besoknya setelah pulang sekolah saya tanya, gimana nak? Ya, enggak dia jawab apa. Ya, Pak, ya biasa, ya enggak, ya biasa aja. Ya biasa aja. Kenapa? Dia sudah setiap hari naik itu. Maka Bapak dan Ibu, jangan salah kita kemudian mendefinisikan masa depan untuk putra-putri kita. Jangan kita pernah membanggakan untuk urusan dunia di depan anak-anak kita. Jangan kita membanggakan dengan ukuran-ukuran dunia dengan teman itu. Nah, temanmu sekarang sudah bisa begitu. Itu sekarang sudah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Kapan kamu, wah ini mencelakakan. Inilah yang menjadikan kita gagal untuk membangun masa depan sebenarnya. Karena masa depannya sebenarnya bukan berbasis hasil di dunia, tapi berbasis cara. Karena selama kita di dunia, kita tidak pernah meraih masa depan itu. So, saya yakini dengan pernyataan saya ini. Selama kita di dunia ini, kita tidak pernah bisa meraih masa depan ini. Kenapa? Karena masa depan kita sebagai orang beragama belum pernah selesai selama di dunia ini. Ada orang sudah, saya ketika di Pasifik hotel itu, pas diundang ke sana, saya jalan, ada 2 orang, sudah tua, jauh di atas saya, tapi dia dengan gagah, maksudnya pakai baju perlinting, pakai celana jeans, terus kemudian pakai kaos, ya kayak lainnya anak muda, tapi dia udah tua, 2 orang. Saya sama santri saya tanya dia, kan dia ada jauh, saya berada di belakang. Menurut kamu, orang itu kesini ngapain? Pasifik itu loh. Dengan pakai begitu dia terus ngapain? Dia mau menikmati situasi begini juga mestinya enggak enak kan udah tua. Mohon maaf, misalnya kemudian dia mau perempuan udah tua. Apa sesungguhnya ingin dibangun? Dia misalnya mau makan di tempat yang hebat di situ. Terus apa yang bisa dimakan? Dia sudah tua.
Jadi orang itu punya cita-cita kuat itu karena orangnya masih muda seperti saya begini. Makanya, Masya Allah, rugi-ruginya manusia, itu ketika dia sudah tua, dia tidak gagal untuk mendapatkan masa depan. Mesin rugi-ruginya manusia. Oh, dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Dia sudah terbatasi oleh sakit, terbatasi oleh tua. Kok masih gagal untuk bisa mendapatkan masa depan? Masa depannya hanya bisa sepedaan. Dia hanya senang dengan sepedaan, Masya Allah. Kalau dia merasa senangnya untuk hal-hal bersifat fisik, material, tentu saja orang ini rugi-ruginya manusia. Makanya Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, bersyukurlah kita punya agama. Sehingga kita dibimbing, masa depanmu nanti di akhirat. Masa depan di akhirat. Bapak dan saudara, kalau kita menetapkan bahwa masa depan saya di akhirat, masa depan saya di akhirat, maka gerak dan aktivitas hidup kita bukan berbasis hasil, tapi berbasis cara. Sehingga ketika dia bekerja, dia tidak pernah peduli hasilnya seperti apa, tapi yang dia pikirkan, bagaimana saya bekerja dengan cara benar. Ketika dia beraktivitas, dia tidak peduli ke sana dan kemari, tidak kemudian ada gula, ada semut, tapi dia pikirkan, apakah saya punya manfaat atau tidak di sana. Disitulah al-quwwah al-aqilah. Harusnya seorang mukmin itu berpikirnya ketika dia bergerak, saya ke sana itu ada manfaatnya atau tidak. Saya di sana itu ada manfaatnya atau tidak. Saya di kota ini saya ada manfaatnya atau tidak. Saya di desa ada manfaatnya atau tidak. Dia tidak sekedar enak di desa, nyaman, damai, tentram. Nah, soal damai dan tentram begini batasnya tidak lama. Makanya jangan kemudian kita rusak kesenangan anak kita, misalnya dia tugas di daerah. Dan tugas di daerah itu dia benar-benar bisa memberikan manfaat dari ilmunya, entah apapun lah ilmu yang dia miliki. Tapi yang jelas bahwa ketika dia di daerah itu dia begitu sangat manfaat. Cuma karena di daerah mungkin hasilnya tidak sebanyak temannya di kota. Dia melihat begitu sibuknya anaknya ini, tapi nggak punya apa-apa. Sebagai orang tua, akhirnya kemudian bisa merasa kasihan, sibuk, tapi hasilnya cuma sedikit. Bisa saja dia bangga, alhamdulillah anak manfaat. Ini bisa macam-macam, Pak. Dilala temennya yang di kota, tugasnya di kota, sehingga dapat duitnya lebih banyak, lebih mudah bisa dapat ini dan itu. Akhirnya bapaknya nggak kuat, nak. Kenapa kamu tidak tugas di kota saja, minta pindah di kota? Kalau kamu di sini terus, kapan kamu bisa maju? Duh, bingung kan? Kapan kamu bisa meraih kesuksesan kalau kamu di sini terus? Masya Allah. Padahal anaknya tadi itu sudah begitu banyak memberikan manfaat pada masyarakat. Loh, untungnya kok anaknya itu ya pinter. Ya Allah, Bapak, saya di sini sudah aman, sudah nyaman, saya sudah enak. Ilmu saya sudah manfaat banget di sini. Saya tidak apa-apa, Pak. Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun rumah saya kecil, nggak apa-apa. Saya manfaat di sini. Masya Allah, kalau bapak putra putri ibu kemudian bisa jawab seperti begini, ini dia telah berhasil memberikan definisi masa depan bagi dirinya. Nggak apa-apa, yang penting saya punya manfaat. Karena inilah yang akan kita laporkan nanti kepada Allah. Ilmun yuntafa'u bih. La tasilu qadama 'abdin hatta yus'alan arba'in. Tidak akan bergeser kaki seseorang sampai dia akan ditanya tentang padahal. An umri fi ma'afna. Dia akan ditanya umurnya untuk apa. Kamu dulu saya kasih umur itu untuk apa. Maka inilah begitu betapa orang kafir itu begitu sangat menyesal. Sampai dia harus mengungkap kembali. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidrubina falila khurujin min sabil. Kan ini ceritanya ketika dia di akhirat, ya, sudah hampir habis. Ketika di akhirat itu dikatakan innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna liman fatakfurun.
Dia kan ketika di akhirat, ketika dia benar-benar di masa depan di mana semua umat ada di sana, lah kok masa depannya dia di neraka. Waduh, dia menyesali luar biasa, mau marah-marah terhadap dirinya sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa sih? Kata Allah, lamakatullah akbaru min maqtikum anfusakum. Kamu tahu enggak? Murka Allah jauh lebih besar daripada murka kamu terhadap dirimu sendiri. Para sahabat, itu da'auna ilal iman fatakfurun. Kamu ingat enggak? Dulu ketika di dunia kalian diseru kepada iman, justru kamu memilih kafir. Aku saat itu lebih marah karena saat aku rahman saja. Maka aku tetap ngasih hak hidup kepada kamu. Akhirnya dia ngaku, Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidrubina falila khuruj min sabil. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Akhirnya dia bilang, ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali. Di alam arwah dan mati meninggalkan dunia. Wa ahyaitana thnataini, dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Yaitu hidup di dunia dan hidup di akhirat. Fa'tarafna bidrubina, baru dia ngaku, ya Allah, saya ngaku saya punya dosa. Saya ngaku saya punya dosa. Fal ila khuruj min sabil. Apakah ada jalan keluar untuk dari tempat ini? Ya tidak ada. Oh, sudah ada di neraka. Sudah di masa depannya yang sebenarnya. Makanya Al-Qur'an kemudian menggambarkan wa hum yastarikhuna fiha. Mereka di neraka itu teriak-teriak. Keluarkan aku, keluarkan. Wa yastarikhuna biha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dia sambil yastarikhun itu teriak sekeras-kerasnya. Keluarkan aku dari sini, keluarkan aku dari sini. Akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, saya janji, saya akan beramal soleh. Saya akan berbuat baik yang selama ini aku tinggalkan ketika di dunia. Dijawab oleh awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akum an-nadhir. Tidakkah aku telah ngasih umur bagi kamu? Tidakkah aku kasih usia umur yang cukup bagi kamu? Yang di umur itu kamu bisa ngambil pelajaran. Wa ja'akum an-nadhir. Tidakkah ada orang yang sudah ngasih peringatan tentang hal ini? Fadhuku famalin. Tentu saja pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Karena semua orang mengalami itu. Sudah, sekarang kamu merasakan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara rahimakumullah. Kalau begitu, orang mukmin itu tidak mungkin dia punya pesimisme. Karena pesimisme itu hanya orang yang tidak punya pengharapan dan masa depan yang jelas. Kalau kita masa depan kita jelas. Masa depan kita jelas. Maka kalau ada orang mukmin kok masa depannya itu dia kemudian itu pesimis, dia seperti tidak punya pengharapan, kasihan. Oh, dia nggak punya, dia punya agama kok pesimis. Kalau begitu, dia ada salah ketika harus menggantungkan hidupnya. Yo, patah saja dia itu nggak punya pengharapan karena dia gantungkan hidupnya itu kepada pekerjaan. Dilalah pekerjaan itu yang selama ini dia memberikan kebutuhan. Kalau seandainya seperti begini, inilah yang kemudian banyak orang merasa ketakutan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena dia pikir apa yang dia dapatkan sekarang itu gara-gara dia bekerja di tempat A. Ini kan satu keputusan yang konyol. Kalau kemudian hanya di tempat itu dia kemudian bisa beli rumah, bisa beli mobil, mestinya mafhumnya itu ya. Jadi pemahaman kebalikannya, mestinya orang yang tidak bekerja di sana tidak seperti dia. Padahal begitu banyak orang bisa dapat seperti dia tidak kerja di situ. Bahkan ada orang seperti Messi itu kerja enggak? Ronaldo itu main-main itu, Pak. Loh, Bapak tahu gajinya? Itu hitungan sehari itu. Hitungan sehari itu bisa 10, bisa 7M. Hitungan seharinya. Karena 7 hari seminggunya 17M. Itu kan setiap bangun ke rekening muda. Bangun lagi rekening muda. Apa dia kerja? Apakah ada orang punya cita-cita pokoknya nanti kamu punya cita aja Pak, saya nanti jadi pesepak bola profesional. Saya yakin seperti Messi sama Ronaldo itu gak kepikir bahwa dia jadi sepak bola begitu. Ada orang jungkir balik kerjanya,
jungkir balik, jungkir balik. Itu sampai ada keterangan. Jadi Messi ini punya ya seperti punya pulau, punya rumah yang kuat gede. Dilalui ada tetangga, jauh. Tetangga ini kemudian disewakan. Dan disewakan kemudian dipakai untuk hura-hura. Sementara dia itu maunya ke situ istirahat. Lah kok hingar-bingar. Makanya nggak bisa istirahat. Nah, dicek pemiliknya, apa dia dibeli rumahnya. Dibeli rumahnya itu supaya tidak ada yang mengganggu dia. Sekarang kita kenal Mbappe itu umur 23 tahun dengan kekayaan seperti begitu. Apa dia bekerja? Apa orang punya cita seperti itu? Ya banyaklah. Dia hanya main-main saja ini, main-main saja. Masya Allah. Makanya tidak masuk akal kalau ada orang punya beragama, ukur masa depannya hanya dengan begitu. Makanya Al-Quran mengingatkan, wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Kamu harus menggantungkan hidupmu kepada Zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Makanya sampai Al-Quran mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Itu Allah bilang kepada orang beriman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dia baca itu kemudian saya ini pada udah minta terus loh Pak, tapi nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Padahal tidak begitu penjelasannya. Dijelaskan oleh para tafsir, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu padaku, pasti akan aku kabulkan. Itu kira-kira dialognya seperti gini. Kamu beraktivitaslah. Berbuatlah, bekerjalah dengan baik. Gak usah khawatir. Suatu saat kemudian kamu berada pada masalah. Suatu saat kemudian kamu ketemu masalah. Kamu gak usah khawatir. Karena kamu punya Tuhan yang siap untuk mengabulkan doamu. Nah, makanya doa bagi orang mukmin itu silahul mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Bahkan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, berikan aku istiqomah di dalam imanku, istiqomah dalam Islamku, berikan istiqomah dalam ibadahku. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar. Karena kita misinya jelas. Masa depan kita jelas hidup setelah mati. Nah, akhirat itu ada darul jaza. Tempat balasan. Karena tempat balasan, di sana orang senang dengan senang yang sebenarnya. Di sana orang itu susah yang sebenarnya. Makanya sebagai penutup dari refleksi awal tahun ini, Al-Quran memberikan satu definisi yang jelas. Yang dimaksudkan orang yang bahagia itu, bahagia yang dalam arti bahagia yang sebenarnya. Beruntung yang sebenarnya itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faza. Ini awalnya diawali kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan mati. Kematian itulah yang akan kemudian merobohkan bangunan masa depan di dunia ini. Yang dicita-citakan begitu sangat rigid, belas hilang dengan kematian. Maka Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti akan merasakan mati. Untuk apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena dengan kematian itulah kalian akan mendapatkan balasan secara sempurna. Nah, kalau balasan secara sempurna apa? Apa balasannya? Ya nanti. Kalau begitu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faza. Yang namanya balasan secara sempurna, ya tentu saja balasan sesuai dengan amalnya. Yang baik mendapatkan balasan secara sempurna, yang buruk mendapatkan balasan secara sempurna. Kalau begitu, yang balasan sempurna adalah barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bisa mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya di akhirat, tentu saja dunia ada tempatnya. Karena itu, seriuslah untuk menjalani hidup dunia ini. Kenapa? Karena nasib kita di masa depan sangat ditentukan dengan hari ini. Makanya dunia ini meskipun sekarang dan esok itu tetap hari ini.
Hari ini di dunia inilah akan menentukan nasib kita nanti di masa depan, di akhirat kelak. Karenanya, visi harus kita bangun bahwa selama di dunia ini tidak berbasis memiliki, tapi berbasis memberi. Tidak berbasis hasil, tapi berbasis cara. Bersyukurlah kalau kita punya tubuh kita untuk ibadah. Bersyukurlah kalau kita punya uang ternyata habis untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Bersyukurlah kalau Bapak punya ilmu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Meskipun tidak ada hasil yang dia miliki. Bersyukurlah kita punya dai kita bisa kita gunakan sujud. Bersyukurlah kita punya telinga kita bisa kita gunakan untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Bersyukurlah, kenapa? Karena yang kita gantungi, kafani izzan, antakuna li rabban. Cukuplah kita punya kebanggaan, karena kita punya Tuhan, Allah sebagai Tuhan kita. Tidak bisa kita bayangkan kalau Tuhannya adalah manusia, dia akan bisa mati. Maka ya Allah, saya cukup bangga karena Engkau menjadi Tuhanku. Kafani fakhran an aku dalaka abdan. Saya juga bangga karena saya menjadi hamba Engkau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani penghambaan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk meraih masa depan yang sebenarnya kita gantungkan kepada Allah yang selalu hidup, yang tidak akan pernah mati. Jangan pernah diusuzoni, karena segala apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti memiliki nilai kebaikan. Inilah maknanya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, artinya kita terus memuji Allah atas apa yang dilakukan oleh Allah kepada diri kita. Makanya di ayat itu, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi. Bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, wasabbih, dan sucikan Dia, bersihkan Allah dari hal-hal yang tidak patut atas kebesarannya, dari hal-hal yang tidak patut atas kemuliaannya. Sekaligus sucikan batin kita, bersihkan batin kita dari prasangka-prasangka buruk kepadanya. Dengan begitu, Bapak akan terus kuat untuk mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Maka inilah kemudian diajarkan para ulama, sesulit apapun ucapkan kalimat itu, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah Allah akan berikan yang terbaik bagi hidup kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini satu perenungan berharga untuk mengawali tahun baru 2023. Man asyraqatil bidayah, asyraqatil nihayah. Siapa yang awalnya baik, insya Allah akhirnya juga mendapatkan kebaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.